Hai, berjumpa lagi. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua pada mata kuliah Kimia Dasar 1, dan kita akan membahas tentang struktur atom. Baik, coba rekan-rekan semua perhatikan gambar di sini. Di sini ada 4 gambar, A, B, C, dan D. Keempat gambar ini merepresentasikan 3 jenis materi, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Jika Anda perhatikan di sini, apa yang bisa Anda simpulkan? Gambar A seperti bisa kita lihat di sini menggambarkan eh, bentuk-bentuk representasi dari suatu materi yang berwarna ungu, begitu ya, mana masing-masing eh, partikelnya itu terdiri dari satu buah bulatan. Kemudian di gambar B berwarna kuning, masing-masing unitnya terdiri dari 2 bulatan berwarna kuning. Di gambar C, kita bisa melihat ada 5 unit, yang mana satu unitnya itu terdiri dari uh, 2 bulatan, 2 jenis bulatan, yang satu berwarna merah dan yang satunya lagi ada 3 bulatan berwarna putih. Sedangkan gambar D, kita bisa melihat ada campuran begitu ya, ada warna ungu, kuning, kemudian ada yang unit lain terdiri dari bulatan berwarna merah dan putih. Di bawahnya bisa Anda lihat keterangannya untuk gambar A, itu adalah atom dari sebuah unsur, gambar B adalah molekul dari suatu unsur, gambar C adalah molekul dari suatu senyawa, dan gambar D adalah campuran dari 2 unsur dan 1 senyawa. Kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, kita bisa menyimpulkan jenis-jenis materi tadi berdasarkan penyusunnya. Yang mana kalau kita lihat dari gambar A dan B tentang unsur, ternyata penyusunnya itu bisa terdiri dari atom tunggal atau disebut monoatomik, dan bisa juga terdiri dari atom merangkap atau poliatomik. Sedangkan senyawa, kita bisa melihat dari gambar C, itu penyusunnya terdiri dari molekul, sedangkan campuran atau gambar D, penyusunnya terdiri dari gabungan beberapa atom dan atau molekul. Dari pemaparan tadi, coba kita bisa menentukan ya, mana yang termasuk unsur, senyawa, atau campuran. Perhatikan gambar A, kita bisa melihat beberapa unit di dalam lingkaran tersebut ya. Ada yang berwarna toska, ungu, dan unit lain yang terdiri dari 2 bulatan, yaitu kuning dan merah. Berdasarkan pemaparan tadi, tentu kita bisa menentukan bahwa gambar A merepresentasikan campuran. Sedangkan gambar B, dalam bulatan tersebut atau dalam lingkaran tersebut, kita melihat satu jenis saja bulatan-bulatan berwarna biru, biru keabuan ya. Jadi kita bisa tentukan bahwa ini merupakan representasi dari unsur. Sedangkan gambar C, setiap unitnya terdiri dari 2 jenis bulatan-bulatan yang berbeda warna ya, berwarna abu dan berwarna biru, sehingga kita bisa tentukan bahwa gambar C merepresentasikan molekul atau molekul penyusun sebuah senyawa. Nah, teori atom saat ini yang berlaku, kita bisa mengikuti gambar ini ya, bahwa simbol atom ini secara umum, secara universal disimbolkan dengan X untuk simbol atom, kemudian ada huruf A di atas menunjukkan nomor massa, dan Z menunjukkan nomor atom. A atau nomor massa merupakan angka yang menggambarkan penjumlahan dari proton dan neutron, sedangkan nomor atom atau Z merupakan representasi dari jumlah proton, yang mana setiap atom itu adalah bersifat netral, sehingga jumlah proton akan sama dengan elektron. Jadi,
Anda bisa menyimpulkan juga bahwa zat itu merepresentasikan nilai elektron juga. Namun perlu diperhatikan, itu hanya berlaku pada atom yang bersifat netral. Sedangkan pada ion, tentu nomor atom itu tidak bisa kita representasikan sebagai proton sama dengan elektron. Sebagai contoh, kita bisa melihat atom O atau oksigen 16, yang mana Anda kalau melihat di tabel periodik unsur akan melihat simbol O, kemudian A-nya atau nomor masanya adalah 16 dan nomor atomnya adalah 8. Kita bisa turunkan atau kita bisa definisikan jumlah proton, elektron, dan neutronnya dari simbol ini, yang mana A atau nomor massa merupakan penjumlahan dari proton dan neutron, dan Z merupakan nomor proton. Pada atom oksigen, proton berjumlah 8, sehingga neutronnya bisa kita cari 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Dan nomor elektron, karena atom oksigen bersifat netral, sehingga proton dan elektronnya itu jumlahnya sama, sama dengan 8. Begitu juga dengan atom lain, uranium, nomor masanya 235 dan nomor atomiknya 92. Anda bisa menentukan sendiri berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya berdasarkan perhitungan yang seperti saya contohkan tadi. Untuk memperjelas animasi tentang atom, kita bisa mengunjungi animasi yang sudah dibuat oleh Universitas Colorado pada situs Fed Colorado tentang Build an Atom atau membangun atom. Alamat situsnya bisa Anda kopikan dari sini, kemudian kita buka di browser. Nah, saat ini kita sudah masuk ke situs Fed Colorado, khususnya dalam topik Build an Atom atau membangun atom. Nah, silakan Anda bisa mencoba sendiri pada perangkat Anda sendiri animasi yang sudah ada ini. Yang pertama adalah tentang atom, tentang simbol, dan ada gamenya. Nah, kita coba satu fitur tentang atom di sini. Nah, pada tampilan ini, kita melihat ada wadah berisi proton, neutron, dan elektron. Kemudian ini adalah model atomnya, yang mana kita tahu bahwa pusat atom atau inti atom ini terdiri dari proton dan neutron, sedangkan lingkaran-lingkaran ini atau lintasan-lintasan ini merupakan lintasan elektron. Nah, kita bisa coba pindahkan proton ke inti atom. Satu proton yang kita isi di sini, tampilannya langsung berubah di sini ya, ada keterangan hidrogen, ion positif. Artinya, pada saat suatu atom terdiri dari proton yang satu, neutron 0, dan elektron 0, atom tersebut adalah hidrogen positif. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan satu neutron ke dalam inti atom? Tetap ya, ionnya positif. Mengapa? Karena belum ada elektron. Jadi kita tambahkan satu elektron di lintasan, akan berubah menjadi atom netral. Yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa atom netral itu saat proton dan elektronnya berjumlah sama. Nah, di sini adalah penggambaran posisi hidrogen di dalam tabel periodik unsur. Ini lebih jelasnya. Bagaimana kalau kita tambahkan protonnya lagi? Kita tambahkan proton satu lagi, ternyata berubah. Atomnya menjadi helium. Kita tambahkan neutronnya lagi, tetap helium ion plus, dan saat kita tambahkan elektron satu lagi, ya, akan menjadi atom netral helium. Nah, fitur lain yang bisa kita coba yang pasti menarik untuk Anda adalah games-nya. Kita coba coba salah satu games-nya ya secara random. Baik. Nah, di sini ada penggambaran satu bulatan merah ya. Kalau kita tambahkan satu di sini, apakah ini adalah jawaban yang betul menunjukkan bahwa
ini adalah atom hidrogen ion positif, kita cek, betul. Nah, kita bisa coba soal-soal yang lain um, di fitur game ini, karena tadi ada beberapa fitur game ya, ada 4 fitur game yang bisa kita coba satu persatu. Nah, silakan Anda kopikan um, alamat atau situs web ini dan Anda bisa coba di device masing-masing. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya pada topik yang lain. Bye.